Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvina Yudhikasari, NIM 1708 1020 1182 akan menjelaskan materi perilaku dan dinamika proyek. Yang pertama yaitu perilaku kegiatan proyek. Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. Saran proyek. Ketiga batasan di atas disebut tiga kendala atau triple constraint. Yang pertama adalah anggaran. Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Untuk proyek-proyek yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan jadwal pengerjaan bertahun-tahun, anggarannya tidak hanya ditentukan secara total proyek, tetapi dipecah atas komponen-komponennya atau per periode tertentu, misalnya per kuartal, yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan. Yang kedua adalah jadwal. Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah mutu. Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. Ketiga batasan tersebut bersifat tarik-menarik, artinya jika meningkatkan kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka umumnya harus diikuti dengan meningkatkan mutu. Hal ini selanjutnya berakibat pada naiknya biaya sehingga melebihi anggaran. Sebaliknya, jika ingin menekan biaya, maka sebaiknya harus berkompromi dengan mutu atau jadwal. Berikutnya adalah perbandingan antara kegiatan proyek dan kegiatan operasional. Seperti gambar di samping, yaitu kegiatan proyek ini bercorak dinamis atau non-rutin, sedangkan operasional ini berulang-ulang dan rutin. Kegiatan proyek ini relatif pendek, sedangkan kegiatan operasional ini berlangsung dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu intensitas kegiatan proyek dalam periode siklus proyek ini berubah-ubah, bisa naik atau turun, sedangkan intensitas kegiatan operasional itu relatif sama. Yang keempat, kegiatan proyek itu harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan kegiatan operasional itu batasan anggaran dan jadwal tidak setajam seperti kegiatan proyek. Yang kelima, terdiri dari bermacam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu, sedangkan kegiatan operasional itu macam kegiatannya tidak terlalu banyak. Yang keenam, keperluan sumber daya berubah-ubah baik macam maupun volumenya, sedangkan untuk kegiatan operasional itu keperluan sumber dayanya itu relatif konstan. Berikutnya yaitu ukuran, kompleksitas, dan macam proyek. Sampai saat ini, belum ada kriteria yang telah dibakukan untuk dapat mengatakan besar kecilnya suatu proyek secara kuantitatif. Salah satu sebabnya adalah banyaknya ragam proyek, sehingga besarnya ukuran proyek yang satu, misalnya rumah tinggal, belum tentu sama dengan ukuran proyek yang lain, misalnya bendungan serbaguna. Berikutnya adalah kompleksitas proyek. Kompleksitas proyek ini tergantung dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah macam kegiatan di dalam proyek. Yang kedua adalah macam dan jumlah hubungan antar kelompok atau organisasi di dalam sebuah proyek. Yang ketiga yaitu macam dan jumlah hubungan antar kegiatan atau organisasi di dalam proyek dengan pihak luar. Berikutnya yaitu macam proyek. Yang pertama adalah proyek engineering konstruksi. Komponen kegiatan utama jenis proyek engineering konstruksi ini terdiri dari pengkajian, kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan konstruksi. Contoh dari proyek ini itu seperti pembangunan gedung, jembatan, pelabuhan, jalan raya, dan fasilitas industri. Berikutnya adalah proyek engineering manufaktur. Proyek ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk baru.
Dengan kata lain, proyek manufaktur ini merupakan proses untuk menghasilkan produk baru. Kegiatan utamanya yaitu meliputi desain engineering, pengembangan produk, pengadaan manufaktur, perakitan, uji coba fungsi, dan operasi produk yang dihasilkan. Contoh untuk proyek engineering manufaktur ini adalah pembuatan kettle uap. Yang berikutnya yaitu proyek penelitian dan pengembangan. Proyek penelitian dan pengembangan (research and development) ini bertujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan suatu produk tertentu dalam mengejar hasil akhir. Proyek ini dalam mengejar hasil akhir, proyek ini itu sering kali menempuh proses yang berubah-ubah. Demikian pula dengan lingkup kerjanya, seperti itu. Berikutnya ada proyek pelayanan manajemen. Banyak perusahaan memerlukan proyek semacam ini, diantaranya merancang sistem informasi manajemen seperti perangkat lunak atau perangkat keras. Yang kedua adalah merancang program efisiensi dan penghematan. Yang ketiga adalah melakukan diversifikasi, penggabungan, dan pengambil alihan. Yang berikutnya adalah proyek kapital. Berbagai badan usaha atau pemerintah memiliki kriteria tertentu untuk proyek kapital. Proyek kapital umumnya meliputi pembebasan tanah dan penyiapan lahan, seperti itu. Berikutnya adalah proyek radio telekomunikasi. Proyek di atas, proyek radio telekomunikasi ini dimaksudkan untuk membangun jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau area yang luas dengan biaya yang relatif tidak terlalu mahal. Seperti itu. Berikutnya adalah proyek konservasi biodiversity. Proyek ini itu berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan. Salah satu pendekatan yang terkenal adalah aplikasi sistem IPAS, yaitu Integrated Protected Area System, di mana ini menentukan daerah yang dilindungi, protected area, zona buffer, dan adjacent area. Selanjutnya adalah timbulnya suatu proyek. Awal timbulnya proyek ini dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu yang pertama adalah rencana pemerintah. Misalnya seperti proyek pembangunan prasarana seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Tujuannya ini lebih dititik beratkan pada kepentingan umum dan masyarakat. Yang berikutnya adalah permintaan pasar. Hal ini terjadi bila ketika pasar itu memerlukan kenaikan suatu macam produk dalam jumlah besar. Yang ketiga adalah dari dalam perusahaan yang bersangkutan. Hal ini itu dimulai dengan adanya desakan keperluan dan setelah dikaji dari segala aspek menghasilkan keputusan untuk merealisasikan menjadi proyek. Yang berikutnya adalah dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Dari kegiatan tersebut dihasilkan produk baru yang diperkirakan akan banyak memiliki manfaat dan peminatnya, sehingga mendorong dibangunnya fasilitas produksi, misalnya seperti komoditi obat-obatan dan bahan kimia yang lain. Berikutnya yaitu dinamika dalam siklus proyek. Telah disebutkan sebelumnya bahwa proyek berbeda-beda dalam hal kompleksitas, ukuran, dan sumber daya yang diperlukan. Meskipun demikian, setiap proyek itu memiliki pola tertentu yang merupakan ciri pokok yang melekat dan membedakan dari kegiatan operasional rutin. Semakin besar dan kompleks suatu proyek, ciri tersebut itu akan semakin terlihat. Ciri pokok ini dikenal sebagai dinamika kegiatan sepanjang siklus proyek atau project life cycle. Dalam siklus proyek, kegiatan berlangsung mulai dari titik awal, kemudian jenis dan intensitasnya meningkat sampai ke puncak, lalu turun dan berakhir. Kegiatan tersebut memerlukan sumber daya yang berupa jam, orang atau man hour, dana, material, atau peralatan.
Materi berikutnya yaitu tahap siklus proyek dan deliverable yang bersangkutan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya siklus proyek itu terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap yang diklasifikasikan oleh UNIDO sebagai tahap persiapan, diperinci lebih lanjut oleh PMI menjadi tahap konseptual dan definisi. Tahap ini sering juga disebut tahap perencanaan dan pengembangan, karena pada tahap tersebut kegiatan itulah yang dominan. Tahap akhir proyek dikenal dengan tahap terminasi. Secara lengkap, penahapan menurut PMI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap konseptual, yang kedua adalah tahap perencanaan dan pengembangan, yang ketiga adalah tahap implementasi, yang keempat adalah tahap terminasi. Tahap konseptual ini pada periode ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu penyusunan, perumusan gagasan, analisis pendahuluan, dan pengkajian kelayakan. Salah satu kegiatan utama yang bersifat menyeluruh atau komprehensif dalam tahap ini yang mencoba menyoroti segala aspek mengenai layak tidaknya suatu gagasan untuk direalisasikan atau yang biasa disebut dengan studi kelayakan. Berikutnya adalah tahap perencanaan dan pengembangan, PP atau definisi. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pada masa permulaan siklus proyek, kegiatan ditujukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan gagasan, mengembangkan menjadi alternatif yang lengkap dengan indikasi lingkungan kerja, jadwal, dan biaya. Meskipun demikian, semua itu masih dalam taraf konseptual, dalam arti pengkajian sudah melebar dan meluas, mencakup aspek mempunyai kaitan erat antara gagasan dan peluang yang tersedia, tetapi belum cukup mendalam untuk dipakai sebagai dasar mengambil keputusan akhir. Jadi tidaknya menanam atau melaksanakan proyek itu. Oleh karena itu perlu diadakan pengkajian yang lebih dalam agar dapat ditarik kesimpulan yang mantap. Tuh. Berikutnya yaitu ada tahap implementasi. Komponen kegiatan utama pada tahap ini berbeda dengan proyek ke proyek, tetapi untuk proyek engineering manufaktur umumnya terdiri dari kegiatan desain engineering, terinci fasilitas yang hendak dibangun, desain engineering produk, pengadaan material dan peralatan, manufaktur atau fabrikasi dan instalasi atau konstruksi. Kegiatan desain engineering terinci merupakan tindak lanjut jenis pekerjaan yang sama yang telah dirintis di tahap perencanaan dan pengembangan, PP atau definisi. Yang berikutnya adalah tahap terminasi. Kegiatan utama pada tahap terminasi ini adalah mempersiapkan instalasi atau produk beroperasi. Selanjutnya yaitu penyelesaian administrasi dan keuangan proyek seperti asuransi atau klaim. Berikutnya adalah seleksi dan kompilasi dokumen proyek untuk diserahkan kepada pemilik atau kepada induk perusahaan. Yang keempat yaitu melaksanakan demobilisasi dan reassignment personil. Berikutnya yaitu siklus proyek untuk pemilik dan kontraktor. Siklus proyek yang telah dibicarakan sebelumnya dapat diperinci lebih jauh untuk pemilik dan kontraktor. Siklus proyek pemilik relatif berbeda dengan kontraktor, terutama dalam suatu kontrak lump sum saat kontraktor mengerjakan engineering. Pengadaan dan konstruksi dilakukan pada tahap implementasi fisik. Pada tahap konseptual, pemilik itu mengkaji kelayakan proyek, dilanjutkan dengan menyusun perencanaan strategis, penyelenggaraan proyek, menyiapkan perangkat, dan peserta. Pada kedua tahap ini, kontraktor belum ada. Umumnya baru pada akhir tahap PP definisi mereka mengadakan pendekatan-pendekatan kepada pemilik untuk ikut lelang. Itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian, terima kasih.